Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat. Anak-anak pernah GTM nggak, pemirsa? Gerakan tutup mulut pasti pernah ya. Dan semua ibu juga merasakan bagaimana rasanya jika anak-anak nggak mau makan. Rasanya juga kita pusing, rasanya bisa juga stres ya. Sudah masak capek-capek, sudah memvariasikan menu, ternyata anak-anak nggak doyan. Nah, anak saya ini pernah ya, yang pertama nggak doyan makan selama 2 tahun lamanya. Kemudian satu hari itu hanya 3 suap nasi saja yang masuk ke dalam perutnya. Jadi bisa kebayang rasanya sedih. Aduh, gimana nih biar berat badannya naik juga, bagaimana nih biar dia juga bisa makan sayur, bisa mau makan lauk pauk. Tapi nyatanya kan susah begitu ya. Nah, terus kemudian saya berpikir, setelah saya melahirkan anak kembar saya ini, saya harus nih memulai tips yang lain nih agar anak saya yang pertama ini mau doyan makan. Nah, berikut tipsnya ya pemirsa, coba kita simak bareng-bareng. Nah, tips yang pertama adalah kita setelkan video ataupun lagu-lagu yang berkaitan dengan manfaat buah, sayuran, lauk pauk kepada anak kita. Kita buat jadwal yang rutin, dari pagi kita setelkan sekali, siang sekali, kemudian malam mau tidur sekali, rutin. Dan kita juga ikut bernyanyi, ikut mengajak anak-anak bernyanyi begitu ya, tentang manfaat sayur-sayuran, apa aja sih sayur-sayur itu, kemudian buah-buahan itu apa saja, kemudian kalau kita makan itu fungsinya untuk apa, kalau kita tidak makan seharian nanti bagaimana efeknya, begitu pemirsa. Karena itu kita harus cari ya pemirsa video-video yang menarik yang anak kita suka. Kalau misal nanti mereka mau, mah nggak mau nih, mau cari tontonan yang lain, aku nggak mau nonton itu lagu-lagu tentang sayuran atau video-video tentang sayuran, aku nggak mau. Kita nggak boleh nurutin anak kita dulu ya, nggak boleh nonton yang lain sebelum anak-anak nonton lagu atau video tentang sayur-sayuran atau tentang buah-buahan dan lauk pauk begitu ya. Jadi biar apa yang mereka lihat itu masuk ke dalam otak mereka, mereka cerna, lama-lama nanti mereka suka gitu ya dengan lagu-lagu tersebut, kemudian bisa masuk ke dalam diri mereka, dan lama-lama mereka akan tahu kok, meskipun masih kecil akan tahu manfaat tentang sayur-sayuran, buah-buahan dan lauk pauk begitu. Dan yang kedua adalah sekali-sekali nih kita ajak anak kita melihat anak seusianya, mungkin di tetangga atau saudara kita yang anaknya lahap makan ya, kita ajak nih anak kita untuk melihat. Sekali mungkin belum berpengaruh, tapi beberapa kali kalau kita rutinkan ya, kita ajak nih, pinter banget nih makannya ya, keren banget ini, mau makan sayur, mau makan lauk pauk, makan nasinya pinter ya, keren banget nih, kamu pasti bisa loh ini gitu ya. Nanti lama-lama ketika anak kita lihat anak seusianya makannya lahap, insya Allah lama-lama akan berefek juga. Nah, yang ketiga ya pemirsa, kita buat video bareng-bareng dengan anak kita. Yuk kita bikin video yuk. Gimana sih kalau kamu nanti masuk ke video, makannya gimana ya? Kamu ibu video ya, atau kamu mama video ya, pas lagi makan, nanti pas oma atau kakung atau tante, om, atau nanti saudara-saudara yang lain datang ke sini, nanti mama setelkan nih videonya, mau mama kasih lihat kalau kamu ternyata pinter banget makannya, kalau kamu lahap banget makannya, nanti mereka pasti seneng. Nah, nanti ketika saudara-saudara datang atau kakungnya, kemudian omanya datang ke sini, kita kasih tunjuk. Nah, nanti pasti yang anak-anak suka adalah mendapatkan pujian, yang mendapatkan apresiasi. Nah, kalau orang-orang dewasa di sekitarnya itu mengapresiasi bagaimana dia makan, bagaimana dia mau makan sayur, mau makan lauk pauk, nanti pasti akan bahagia, akan senang begitu ya. Ternyata orang-orang di sekitarku ini seneng banget ya, aku bisa makan, aku mau makan begitu. Kalau anak saya nih ya, anak yang kembar saya ini waktu itu kan nggak doyan makan sayur juga nih. Saya setelin tuh video Nusa dan Rara yang episode tentang makan sayuran, yang awalnya
Rara nggak suka makan sayur bayam. Nah itu saya setelin terus, kemudian saya ikut menyimak nih bersama anak-anak, ayahnya juga ikut gitu. Wah ternyata keren banget ini, si Rara mau makan sayur, pinter banget gitu kan. Nah nanti di situ kita buat suasana yang menyenangkan ketika nonton bareng dengan anak-anak. Lama-lama ternyata alhamdulillah anak saya yang kembar ini pun jadi suka makan sayur, begitu pemirsa. Nah, jadi sebenarnya untuk ibu-ibu di rumah ya, untuk pemirsa di rumah, masalah menu itu saya yakin semuanya sudah berusaha memvariasikan menu, bagaimana mengkreasikan lauk pauknya agar menarik, bagaimana mengkreasikan sayurnya agar menarik. Tetapi ternyata anak-anak yang GTM itu bukan melulu tentang variasi menu, bukan melulu tentang makanannya yang gak enak, itu bukan. Sebenarnya makanan yang sudah pemirsa masak ya, yang sudah ibu-ibu masak di rumah itu enak ya, sudah enak. Tapi anak-anak yang GTM itu biasanya mungkin mereka juga bisa jadi bosan dengan rutinitas mengunyah, rutinitas yang duduk begitu ya, diam beberapa menit, bahkan ada yang 1 jam hanya untuk menghabiskan makan di meja gitu ya, di piring begitu. Jadi sebenarnya kadang anak-anak bosan, jenuh seperti itu, ingin sesuatu yang berbeda dalam aktivitas makannya, seperti itu pemirsa. Nah semoga bisa pemirsa aplikasikan di rumah. Kalau memang cocok alhamdulillah bisa diambil tipsnya. Oh iya, yang terakhir nih ya, yang paling utama menurut saya adalah dengan kita berdoa, dengan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah dan juga bersolawat. Kalau anak kita benar-benar susah makan, kita sudah usaha semaksimal mungkin, kita sudah berusaha apapun yang kita bisa, tapi anak kita tetap susah, ya sudah, berarti kita semuanya serahkan kepada Allah. Yang menggerakkan hati anak kita adalah Allah. Jadi kita meminta, memohon kepada Allah, ya Allah semoga anak saya ini mau makan, gampang makannya, kita sholat, kita doa, kita berzikir, kita sholawat, mudah-mudahan anak kita gampang makannya. Nah itu penting banget, karena kalau kita tidak menyerahkan semuanya kepada Allah, pasti rasanya akan lelah, rasanya akan capek, akan kecewa seperti itu. Tapi kalau kita sudah menyerahkan dan kita sudah berdoa kepada Allah, insya Allah semuanya akan menjadi lebih tenang untuk kita. Nah seperti itu ya pemirsa, mudah-mudahan bisa diaplikasikan dan ditunggu video selanjutnya mengenai tema-tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa.